Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat geografi, pada hari ini kita akan membahas materi geografi kelas 12, yaitu ringkasan KD 3.1 mengenai wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Selamat belajar. Oke, ada poin-poin yang harus kamu ketahui, yaitu apa itu wilayah, bagaimana dengan jenis-jenis wilayah, apa itu perwilayahan, dan bagaimana manfaatnya. Pembagian dari pembangunan, pusat pertumbuhan, dan teori tentang perwilayahan. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, serta masalah dalam tata ruang. Wilayah dan perwilayahan. Mengkaji wilayah, ada 3 istilah penting yang harus dipahami, yaitu wilayah, daerah, dan kawasan. Wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, dibatasi oleh lingkup pengamatan tertentu. Sedangkan daerah adalah suatu teritorial atau batas di mana makna dan batasan perwatakannya didasarkan kepada ADM atau administrasi, contohnya provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu. Jadi ada kegunaan tertentu. Nah, itulah pengertian dari wilayah, daerah, dan kawasan. Selanjutnya, apa itu wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997? Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Itu pengertian dari wilayah berdasarkan PP nomor 47 1997. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wilayah itu adalah area di permukaan bumi yang memiliki batasan oleh kenampakan tertentu, bersifat khas, dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya, atau different. Misalnya, wilayah hutan tentu berbeda dengan pertanian. Wilayah kota sudah pasti berbeda dengan perdesaan. Nah, secara umum, wilayah terbagi menjadi 3, yaitu wilayah formal, fungsional, dan vertikuler. Wilayah formal adalah wilayah bersifat homogenitas atau seragam. Artinya, hanya ada satu persamaan pada kriteria tertentu. Contohnya pada dataran tinggi, hutan, sawah. Nah, kita lihat sawah. Ya, ketika sawah kita amati, hanya ada satu vegetasi yang hidup di sana, yaitu padi. Nah, satu vegetasi ini dikenal dengan nama homogen atau satu. Selanjutnya ada wilayah fungsional. Apa itu wilayah fungsional? Yaitu wilayah yang memiliki fungsi yang saling berkaitan, atau dikenal juga dengan nodal. Nah, biasanya wilayah fungsional ini terjadi di daerah perkotaan. Selanjutnya ada namanya wilayah vertikuler. Nah, wilayah ini adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan penamaan dari masyarakat saja, atau dari mulut ke mulut, atau pandangan orang, ya. Contohnya Solo kota beras, Bogor kota hujan. Nah, itulah 3 jenis wilayah. Untuk lebih rincinya mengenai wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal terbagi menjadi wilayah formal fisik dan sosial. Begitu juga dengan fungsional, ada fisik, ada sosial. Kalau fisik, dia identik dengan alat. Kalau sosial, dia identik dengan manusia. Nah, begitu juga pada fisik dan sosial di fungsional. Nah, berikut adalah perbedaan dari ciri wilayah formal berdasarkan fisik dan sosial. Kalau fisik tadi dia identik dengan alam, contohnya pola permukiman penduduk yang dipengaruhi oleh ketinggian, jenis tanah dan jenis vegetasi, cuaca iklim, dominasi bioma tertentu, morfologi atau bentuk muka bumi atau topografi, kedekatannya dengan pantai. Nah, ini identik dengan alam. Sedangkan sosial itu seperti budaya yang berkembang, etnik, ras, dan lain-lain,
Selanjutnya ada mata pencaharian yang digeluti. Contohnya daerah pertanian, perkebunan, sifat interaksi masyarakat, ada paguyuban dan patembayan, hasil kebudayaan atau peninggalannya, pendapatan dan jumlah dari penduduk, penyimpangan, kesenjangan sosial, serta pandangan atau paradigma yang berkembang mengenai sebaran benua dan lautan. Nah, ini merupakan perwujudan dari wilayah formal berdasarkan fisik dan sosial. Jadi kita cara membedakannya, kalau fisik dia identik dengan alam, kalau sosial identik dengan kegiatan manusia. Contoh soal yang mungkin, di bawah ini yang merupakan contoh penerapan wilayah formal pada aspek kajian fisik adalah A. Peta jenis tanah. Jawabannya benar, ya. Kenapa? Karena jenis tanah ini merupakan perwujudan dari wilayah formal fisik. Artinya dia identik dengan alam. Kalau peta rawan kriminalitas, persebaran COVID, pendapatan, dan budaya, itu digolongkan kepada aspek sosial. Selanjutnya kita lihat wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional itu terbentuk karena adanya 3 hal berikut, yaitu perpindahan atau movement, jaringan atau network, titik pusat atau nodal. Nah, perpindahan ini terbentuk karena adanya saling membutuhkan. Jadi ada aliran, ya, aliran atau aliran seperti aliran barang, aliran manusia, mobilitas. Nah, jadi ada perpindahan di sini. Selanjutnya ada jaringan atau network, ya. Jaringan ini bisa alat telekomunikasi, bisa jalan. Nah, yang penting ada jaringan untuk melakukan perpindahan tadi. Selanjutnya ada titik sampai atau titik pusat, atau dikenal juga dengan nodal. Nah, di sini terjadi segala kegiatan yang penting, seperti ekonomi, perdagangan, pendidikan, pemerintahan. Begitulah terbentuknya wilayah fungsional oleh 3 hal ini. Nah, wilayah fungsional itu dicirikan ya, dengan pertamanya adanya aliran orang, material maupun pasokan barang. Jadi ada perpindahan di sini dengan sifat dinamis atau dapat berubah, seperti pada berbagai pendistribusian jenis barang dan fasilitas yang tersedia. Jadi pendistribusian jenis barang dari kota A ke B, jenis fasilitas A ke B. Nah, itu adalah perwujudan dari wilayah fungsional, wilayah yang memiliki fungsi. Contoh lainnya seperti Kabupaten Solok menjadi hinterland bagi Kota Padang. Hinterland itu adalah daerah penyangga, ya, daerah yang melengkapi dari kebutuhan Kota Padang. Contohnya dalam pemenuhan pangan, itu beras Solok. Yang kedua, jangkauan berbagai fasilitas berdasarkan nilai fungsional. Nah, fasilitas di sini dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya, terdapat interaksi fungsional. Jadi ada hubungan antara wilayah A dengan B yang saling membutuhkan. Nah, perbedaan wilayah formal dan fungsional diantaranya bersifat wilayah formal itu sifatnya tetap atau statis dan homogen atau seragam, atau wilayah apa adanya seperti yang kita bahas di awal tadi. Selanjutnya kalau fungsional itu wilayahnya bersifat dinamis atau dapat berubah dan beragam, heterogen, berarti tidak satu jenis ciri, ya. Selanjutnya kita lihat lagi ada gambar gunung ya di wilayah formal. Selanjutnya kalau di fungsional itu ada perpindahan, baik itu penduduk, aliran barang, pasokan barang. Selanjutnya dicirikan dengan adanya homogenitas fenomena, kesamaan fenomena. Sedangkan kalau fungsional itu adanya jaringan transportasi. Nah, kesamaan fenomena ini seperti yang tadi, kesamaan vegetasi kah, iklim kah? Boleh. Nah, sedangkan ini diidentikan dengan transportasi atau media dalam perpindahan itu sendiri. Karena wilayah fungsional tidak lepas dari yang namanya movement, perpindahan. Oke, dalam mengkaji wilayah, ada yang namanya perwilayahan atau regionalisasi. Nah, regionalisasi itu merupakan sebuah proses penggolongan atau boleh dikatakan pengklasifikasian wilayah berdasarkan ciri tertentu atau ciri yang sama. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Nah, di sini ada 5 pembagiannya, yaitu natural region, yaitu ketapakan alami. Jadi kita melihat di wilayah berdasarkan apa yang ada secara alami, seperti wilayah pertanian, wilayah hutan. Selanjutnya ada single feature region, yaitu ada suatu ketampakan saja,
seperti wilayah berdasarkan iklim saja atau hewan saja. Nah, selanjutnya ada generic region, yaitu analisisnya berdasarkan ketampakan atau jenis pada tema tertentu saja. Misalnya, di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Selanjutnya ada specific region, yaitu kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, kependudukan secara umum. Misalkan wilayah di Asia Tenggara dan Eropa Timur. Selanjutnya ada faktor analisis region, yaitu berdasarkan metode statistik deskriptif atau metode statistik analitik, bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung. Nah, jadi 5 penggolongan ini memiliki cara menggolongkan masing-masing. Contohnya seperti Singapour region ini dia melihat pada satu saja ketampakan. Kalau generik dia melihat berdasarkan tema tertentu. Kalau spesifik dia ada sesuatu yang khas yang dikaji. Kita masuk kepada tujuan perwilayahan. Nah, tujuannya apa sih kegiatan mengklasifikasikan wilayah itu? Yang pertama untuk meratakan pembangunan di wilayah sehingga mengurangi yang namanya kesenjangan antara wilayah. Selanjutnya memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah dan mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Inilah 3 tujuan perwilayahan. Pembangunan dan pertumbuhan terhadap pengembangan wilayah. Indikator pembangunan wilayah itu terbagi menjadi 2, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Kalau kuantitatif, dia berhubungan dengan yang namanya angka-angka. Contohnya pendapatan per kapita, faktor demografi atau kependudukan. Sedangkan kualitatif, dia berhubungan dengan kata-kata atau kualitas. Contohnya kebebasan, korupsi, serta keamanan. Pusat pertumbuhan pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Kalimantan. Nah, penyebab pertumbuhannya karena adanya pengolahan kayu yang berasal dari penebangan hutan, peningkatan industri kecil, besar, dan peningkatan perekonomian rakyat. Selanjutnya, di Pulau Sulawesi, itu dikarenakan adanya pembangunan pertanian, peningkatan industri kecil dan besar, serta peningkatan pada perekonomian laut. Di Pulau Bali, itu ditonjolkan kepada sektor pariwisatanya, intensifikasi pertanian, peningkatan industri kecil, serta peningkatan dari perikanan laut. Untuk Pulau Jawa, itu juga bersumber yang namanya intensifikasi pertanian, pengelolaan sumber daya seoptimal mungkin, memperhatikan kelestarian lingkungan, mengurangi urbanisasi, meningkatkan transmigrasi ke luar Jawa. Untuk di Maluku dan Papua, itu terkenal dengan perkampungan industri pangan, tembaga, serta peternakan. Sedangkan di Sumatera itu identik dengan batu bara, nikel, timah, dan minyak bumi. Selanjutnya materi prediksi dan arahan pengembangan suatu wilayah. Nah, disajikan gambar seperti berikut. 1. Perkebunan, 2. Pegunungan, 3. Laut, 4. Pelabuhan, dan 5. Ladang. Pembangunan wilayah dengan kondisi lingkungan seperti pada gambar di samping lebih tepat dilakukan ke arah titik-titik karena titik-titik. Oke, kalau ada soal seperti ini, lihat dulu gambarnya, terus alasan pada opsi A, B, C, D, E. Nah, kita sesuaikan mana yang paling tepat. Yang A, nomor 1, karena banyak sumber daya alam. Jawabannya salah. Karena di perkebunan itu belum tentu banyak sumber daya alam. Yang kedua, pegunungan, karena udaranya sejuk dan pemandangan bagus. Nah, ini juga kurang tepat, ya, karena tidak cukup dengan udara sejuk saja terjadi pertumbuhan. Selanjutnya yang ketiga, C, ya. Ketiga itu adalah laut, ya. Terdapat banyak hasil perikanan. Nah, ini juga mustahil terjadi, karena kalau dikembangkan ke laut, berarti ekosistem laut juga akan terganggu. Selanjutnya yang keempat, memudahkan pengembangan usaha.
yaitu pelabuhan. Nah, ini bisa jadi ya karena pengembangan usaha itu seiring terjadi daerah pelabuhan di mana terjadi transfer ya barang tadi seperti yang kita bahas pada wilayah fungsional. Jadi jawabannya adalah D4. Kalau E, 5, yaitu wilayah ladang karena tanah subur dan mudah ditanami. Yang namanya pengembangan wilayah artinya nanti akan ada permukiman. Nah, kalau ladang dibuat permukiman, artinya lahan pangan akan berkurang. Jadi, begitu cara analisis soal seperti ini. Kita contohkan pada soal yang kedua. Nomor 1 di pegunungan, 2 hutan, 3 pembangunan, 4 pelabuhan, dan 5 industri. Kira-kira kemana ya pengembangan yang bagus? Oke, jawabannya udah ketemu. Ya, yang benar adalah E5 atau industri. Ya, pengembangan yang paling tepat adalah industri atau E. Kenapa? Karena di sana adalah pusat aktivitas manusia. Kalau di pegunungan, udara sejuk itu tidak cukup ya untuk pertumbuhan. Yang kedua, hutan. Nah, hutan itu tidak boleh dilakukan pembangunan. Karena fungsi hutan itu ada banyak. Ada fungsi lindung, hidrologi, dan lain-lain. Yang ketiga, pembangunan. Nah, alasannya harga tanah murah, berarti kurang tepat. Kenapa? Karena wilayah pembangunan itu harga tanahnya meningkat. Itu kan berlawanan dengan harga tanah murah. Yang D, yaitu pelabuhan, daerah maritim. Nah, kalau alasannya untuk pengembangan wilayah, bolehlah. Tapi ini untuk daerah maritim, daerah laut, berarti tidak boleh dilakukan pengembangan. Nah, kecuali ada kata-kata transfer barang. Selanjutnya, E, industri. Itu adanya pusat aktivitas manusia. Jadi dengan adanya kegiatan industri dapat memicu terjadinya pusat pertumbuhan. Jawabannya adalah E. Nah, begitulah contoh dari analisa soal seperti ini. Nah, di mana kutub pertumbuhan akan menarik para pekerja, terjadi permintaan permukiman, kos-kosan, pasar terminal. Nah, contoh nyatanya ada di Cikarang dan Karawang. Nah, setelah kita membahas kasus tadi, sekarang kita membahas bagaimana sih persebaran dari peta wilayah, bagaimana sih persebaran wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Nah, berikut ada petanya. Ada wilayah A, B, C, dan D. Nah, supaya lebih jelasnya, silahkan kita lihat tabel berikut. Yang A untuk Medan, B Jakarta, C Surabaya, dan D Makassar. Nah, terbagi lagi menjadi wilayah 1, 2. Aceh dan Sumut berpusat di Medan, Sumbar, Riau, dan Kepri berpusat di Pekanbaru. Begitu seterusnya, silahkan dipahami. Jakarta pusatnya wilayahnya terbagi menjadi 3, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, di Makassar terbagi juga menjadi 3, ada wilayah 8, 9, dan 10. Pusat yang ke-10 ada di Sorong, ke-9 ada di Manado. Silahkan dipahami. Teori-teori pusat pertumbuhan. Nah, teori yang sering muncul adalah seperti teori Peraux. Dia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, namun muncul di lokasi tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Lokasi ini disebut dengan kutub pertumbuhan. Itu adalah teori menurut Peraux, ya, teori pertumbuhan. Selanjutnya, teori menurut Friedman. Dia mengatakan bahwa pengembangan wilayah akan melahirkan kota utama, dan wilayah sekitar menjadi inti atau port dari sistem kota-kota nasional dan pinggiran atau periperi yang berada di luar serta bergantung pada inti. Nah, kalau Friedman, kata kuncinya ada yang namanya periperi. Kalau Hirschman, dia menyatakan pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan ekonomi, nah, berpengaruh pada daerah belakang melalui efek polarisasi atau polarization effect dan efek penetasan ke bawah atau trickling down effect. Nah, jadi kita cukup memahami kata kunci dari masing-masing ahli. Selanjutnya menurut Rostow terbagi menjadi 5 tahap, yaitu dari tradisional hingga konsumsi tingkat tinggi. Nah, selanjutnya menurut Myrdal atau teori polarisasi, yaitu daerah yang memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil, dan barang-barang dagangan, sehingga dalam waktu lama akan memunculkan 2 dampak, itu positif dan negatif. Jadi yang paling berperan di sini adalah pusat pertumbuhan, ya, menurut Myrdal. Selanjutnya Kristaller, ya, dia menyatakan bahwa ada 3 syaratnya, yaitu ada jangkauan, ada jarak, serta ada threshold atau ambang penduduk.
Atau ambang itu artinya jumlah minimal dari penduduk. Nah, itulah teori-teori yang sering keluar ya dalam membahas pusat pertumbuhan. Nah, ada teori tambahan seperti teori sektor, teori inti ganda, teori grafik, teori potensi wilayah. Kalau teori sektor, ada satu sektor yang menjadi andalan dari suatu wilayah. Bisa menjadi perdagangan, pendidikan, atau wisata. Nah, seperti pada gambar ada yang namanya CBD atau pusat kegiatan, ya, yang nantinya akan mengalami polarisasi keluar. Selanjutnya ada teori inti ganda. Nah, di sini dia terdapat pertumbuhan di beberapa tempat, ya, tidak satu. Nah, berbeda dengan sektoral tadi, dia hanya pada satu wilayah. Nah, di sini ada beberapa wilayah nanti yang mengalami peretasan. Sedangkan teori grafik, nah itu berkaitan dengan indeks connectivity, di mana rumusnya ada jalan dibagi jumlah titik atau kota. Selanjutnya ada teori potensi wilayah. Nah, di sini kita mencari bagaimana potensi penduduk serta jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, setelah kita tahu pusat pertumbuhan, selanjutnya ada koridor ekonomi untuk menunjang pusat pertumbuhan di masing-masing wilayah. Berikut adalah distribusi 22 kegiatan ekonomi utama dalam setiap koridor ekonomi. Itu terbagi dalam 6 gugusan pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Nah, koridor ekonomi ini dikenal dengan nama dalam gugusan antar pulau di Indonesia. Nah, karena dia membahas pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang berkaitan dengan variabel-variabel atau pendapatan dalam hal ekonomi. Berikut adalah pengaruh dari adanya pusat pertumbuhan tadi. Ada pengaruh yang menguntungkan atau spread effect seperti terbukanya kesempatan kerja, investasi banyak yang masuk, upah buruh semakin tinggi, penduduk memasarkan bahan mentah. Yang kedua, pengaruh merugikan atau backward effect seperti ketimpangan regional, ketimpangan internasional, menurunnya kesejahteraan petani, besarnya ketergantungan masyarakat desa, serta meningkatnya lingkaran setan kemiskinan. Selanjutnya kita akan membahas teori tempat sentral. Nah, ini dikemukakan oleh tokoh Christaller. Nah, Anda dapat melihat pada gambar teori heksagonal ya, jadi membentuk heksagon. Nah, di sini teori tempat sentral itu terbagi menjadi 3 hierarki atau tingkatan. Ya, ada hierarki 3, itu identik dengan pasar yang optimal. Nah, 3 di sini terbentuk karena adanya sepertiga bagian wilayah. Bisa dilihat dari gambar dan warnanya. Selanjutnya, hierarki 4 itu untuk situasi lalu lintas yang optimal. Jadi kalau 3 pasar, 4 lalu lintas. Nah, kalau hierarki 7 itu untuk administrasi. Nah, hampir semua wilayah itu menjadi satu, seperti pusat pemerintahan. Nah, jadi kita cukup membedakan apa sih kegunaan dari masing-masing hierarki pada teori sentral. Kalau 3 untuk pasar, kalau 4 untuk lalu lintas, dan kalau 7 untuk pemerintahan atau administratif. Oke, berikut adalah penampak dari Central Place Theory yang dikemukakan oleh Christaller, di mana warna merah itu untuk city atau kota. Nah, ada town, market town, dan village atau desa. Nah, kita lihat dulu apa sih syarat dari teori ini. Yang pertama, wilayahnya itu harus datar atau topografinya datar, tidak berbukit. Yang kedua, tingkat ekonomi dan daya beli penduduk itu diibaratkan sama. Yang ketiga, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Jadi ada alat transportasi di setiap penduduk ya, tapi sama itu. Nah, karena kesempatannya harus sama. Selanjutnya, bentuk heksagonal, ya heksagon seperti ini, berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara langsung yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi heksagonal ini memiliki makna ya, heksagon ini seperti sarang lebah ini, dia berkaitan ya mengenai jarak atau jumlah penduduk yang nantinya berimbas kepada ekonomi. Selanjutnya, kota atau city merupakan pusat pertumbuhan. Pola pembangunan kota itu didasarkan atas hal berikut, seperti topografi, kegiatan ekonomi, serta aspek perkembangan kota itu sendiri.
Nah, pembangunan yang berkelanjutan. Makna pembangunan yang berkelanjutan itu berdiri pada 3 pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi, kelestarian terhadap lingkungan, serta kesejahteraan sosial, yang nantinya berkaitan pada 17 indikator pada SDGs. Nah, pembangunan berkelanjutan ini intinya berorientasi pada lingkungan. Nah, seperti pilar yang kedua ini, kelestarian lingkungan. Selanjutnya mengenai ruang. Nah, berikut ada penampang mengenai ruang. Itu permukaan bumi pada darat dan laut, ruang bawah atau dalam bumi. Nah, kita identik dengan nama Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Di mana menurut pasal 1 angka 1, pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 26 tahun. Nah, berikut adalah gambaran mengenai ruang ya. Jadi ada ruang angkasa, ada permukaan bumi, ada ruang bawah atau dalam bumi. Nah, Ananda dapat melihat gambar berikut. Nah, ini tempat kita hidup, permukaan bumi, atau litosfer. Nah, kita akan membahas yang namanya Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan pasal 1, angka 1 Undang-Undang nomor 26 tentang ruang, ya. Ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya, dan pengendaliannya itu dikenal dengan penataan ruang. Nah, seperti pada gambar, ada ruang, wilayah, lokasi yang nantinya akan ditata. Berikut adalah hierarki perencanaan tata ruang. Secara umum, itu ada RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten dan kota. Nah, secara rinci dapat dilihat seperti RT/RW jabarannya. Nah, kalau lebih rincinya itu ada RT/R pulau. Nah, orientasinya ke provinsi. Begitu seterusnya. Intinya kita harus memahami yang ini saja, yang biru. Selanjutnya ada kedudukan dari RT/RWN, RT/RWP, dan RT/RWK. Nah, kita lihat rencana umum tata ruang. Di nasional, diturunkan ke provinsi, diturunkan lagi ke kabupaten dan kota. Kalau yang terinci tadi, itu rencana rinci tata ruang, diturunkan ke rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Jadi di sini kawasan strategis yang dibahas, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota, yang nantinya berimbas kepada peraturan zonasi. Nah, berikut adalah perbedaan antara RT/RWN, P, dan K. Kalau N itu lingkupnya nasional, P provinsi, dan K kabupaten atau kota. Nah, di sini kalau nasional seperti kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, seperti pengembangan kawasan lindung, budidaya, dan pengembangan kawasan strategis nasional. Sedangkan untuk provinsi, rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan atau sistem kota yang hierarkinya satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, terutama transportasi. Jadi kata-katanya ada kasnya itu provinsi. Sedangkan kabupaten kota, nah, rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT/RWN yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Nah, di sini kata kuncinya adalah kabupaten. Selanjutnya ada mengenai visi dan arah pembangunan jangka panjang atau PJP tahun 2005 sampai 2025. Ada 20 tahun. Nah, rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 dikenal dengan nama RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan periode 20 tahun, terhitung sejak 2005 sampai 2025. Ditetapkan untuk dijadikan acuan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ada yang namanya RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dalam waktu 5 tahun. Selanjutnya, apa sih faktor yang menentukan pengembangan wilayah? Yang pertama ada lokasi, berkaitan dengan keterjangkauan atau accessibility
atau topografi wilayah. Selanjutnya ada faktor sumber daya alam, ketersediaan sumber daya alam. Faktor SDM atau sumber daya manusia, bagaimana kuantitas dan kualitas manusia. Dan terdapat juga faktor perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang nanti akan membentuk smart city serta fasilitas yang mumpuni. Jadi, kelima ini adalah faktor penentu dari perkembangan wilayah. Nah, wilayah pembangunan terintegrasi dalam upaya percepatan pembangunan nasional. Hal ini dikelola oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas membagi Indonesia menjadi wilayah pembangunan utama dan wilayah pembangunan. Selanjutnya kita akan bahas apa saja sih masalah dalam penerapan tata ruang di Indonesia. Yang pertama, tidak adanya ketegasan hukum bagi seseorang yang melanggar tata ruang. Yang kedua, perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Yang ketiga, perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh politik. Yang keempat, belum semua daerah di Indonesia mempunyai RT/RW yang sesuai dengan RT/RW nasional. Nah, ini yang paling penting nih. Yang pertama, ada konflik kepentingan berbagai sektor. Ada kebutuhan akan lahan permukiman yang meningkat drastis. Yang ketiga, partisipasi masyarakat sangat-sangat rendah dalam. Selanjutnya, permasalahan wilayah dan tata ruang. Ada yang namanya urban oriented, yaitu pembangunan yang fokusnya pada pembangunan kota saja. Dampak yang dapat dilihat secara fisik, contohnya kemacetan, kepadatan kendaraan pada ruas jalan, berkurangnya lahan pertanian akibat industrialisasi, serta kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, selanjutnya ada slum area.